Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana bihadzal maqam wa salatu wa salamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil jiddi wal kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa dzakarhumullahu fi man indah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya telah diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat lahir batin, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat itu semuanya kita senantiasa dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada manusia pilihan, manusia agung yang diampuni dosanya, yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh, ta'lim rutin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa Allah jadikan suatu pertemuan yang membawa rahmat, inayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah baik, niat baik kita datang ke tempat ini dicatat sebagai nilai kebaikan dan sebagai pemberat amal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, kata Allah. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat bekas-bekas telapak kaki orang menuju kepada kebaikan maupun menuju kepada keburukan. Jadi tidak ada satu langkah pun yang terlepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu, dan segala sesuatu kami simpan catatan itu di dalam mega servernya Allah, yakni Imamim Mubin, Lauhul Mahfud, catatan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terkena hacker, tidak akan terkena virus. Catatan ini akan diterima utuh sebelum kita taubatin, sebelum kita istighfarin. Untuk itu sebelum kita terima catatan itu kita gempur dengan istighfar. Mohon ampun setiap saat sebanyak-banyaknya tanpa batas. Karena nanti kita akan menerima catatan amal itu, ada yang dengan tangan kanan, ada yang sambil membelakang. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang menerima catatan dengan tangan kanan, dia akan mendapatkan pemeriksaan yang ringan. Kemudian dia kembali kepada keluarganya, kepada komunitasnya dalam keadaan hingar-bingar. Sebaliknya, ada orang yang menerima catatan dari arah belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasaufa yad'u subura. Adapun yang menerima catatan dari arah belakang, dia akan mengatakan celaka. Dari situ sudah ketahuan, proses awal sudah ketahuan. Awalnya ada sekarang ini kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, biasanya diberikan mulai ada keinginan, pemahaman untuk mendalami agama. Mau berjamaah ke masjid, kemudian mau bertanya, mau ngaji, mau membaca,
baik melalui buku ataupun mungkin melalui media sosial. Mudah-mudahan WA yang kita miliki, HP yang kita miliki itu lebih banyak membaca hal-hal yang positifnya Bapak daripada yang negatifnya. Jadi banyak sumber ilmu itu, apalagi di musim sekarang, di musim pandemi COVID-19 ini, anak-anak sedang belajar daring dalam jaringan, ada lagi luring luar jaringan. Anak bisa cerdas Bapak Ibu sekalian, bisa cerdas dengan mungkin ada di Google, banyak ilmu-ilmu didapatkan di sana. Tetapi untuk membentuk akhlak yang baik terhadap anak didik kita tidak cukup dengan itu. Anak bisa pinter, anak bisa cerdas melalui berbagai cara, melalui mungkin ruang guru, melalui kiriman WA, kiriman e-learning sekarang lagi musim trendy itu, atau melalui Zoom. Tetapi ada pendidikan khusus yang harus diberikan kepada anak yang diterapkan secara langsung, yaitu pendidikan akhlak, agar bagaimana adab dan akhlak anak itu menjadi baik. Dan itu tidak bisa dicontohkan melalui media sosial, harus diberikan secara langsung pendidikannya. Nah, para jamaah sekalian, sebelumnya mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita, kerabat kita, jamaah kita, tetangga kita yang mungkin tengah sakit, baik sakit lahir maupun sakit batin, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga putra-putri kita senantiasa Allah jadikan putra-putri yang sehat, yang selamat, yang cerdas, yang soleh dan solehat. Mudah-mudahan yang tengah menuntut ilmu diberikan kemudahan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Setelah selesai belajar diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala hal, termasuk dalam mencari lapangan penghidupan. Kita doakan para bapak sekalian yang mungkin tengah bekerja, berusaha, berwirausaha, berbisnis, berdagang, bertani, berjualan, semoga diberikan kelancaran dalam usahanya, diberikan rizki yang banyak serta halal dan barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan saudara-saudara kita Bapak yang ada di Palestina, yang mana sekarang saudara kita yang di Gaza sedang digempur oleh Israel, dikepung Masjidil Aqsa itu. Mudah-mudahan kita doakan semoga tetap teguh dalam akidahnya, dalam pendiriannya, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Juga di Aleppo di Suriah, di Turkistan, di sana muslim minoritas Uighur yang ada di sana, beberapa wilayah Islam yang lain termasuk di India. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan yang meninggal dunia mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kita doakan pula para orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, jamaah kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, yang telah tiada, yang telah wafat. Semoga diterima iman Islamnya oleh Allah, dilapangkan dalam kuburnya, mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hupratan min hubarin niran. Kita doakan kita semuanya, semoga Allah jadikan manusia-manusia yang sehat lahiriah batinnya, yang istiqomah, diberikan rizki yang banyak serta halal dan barokah, keluarganya soleh solehah, kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli nadin solihah wa ala manna wa alai nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini intinya adalah untuk membenahi akhlak yang mulia. Innama bu'istu
liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak itu betapa penting? Karena dengan akhlak yang baik, Bapak, dengan akhlak yang baik itu orang akan tertarik. Siapa figur orang yang jadi contoh? Hanyalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah memuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad itu memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi akhlak Rasul itu dipuji oleh kawan dan lawan. Makanya ada satu buku kumpulan hadis bagaimana kehidupan Rasulullah dari semenjak bangun sampai tidur lagi dalam Sirah Nabawiyah. Ada satu buku yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Puri. Sirah Nabawiyah itu bukunya tebal. Bahkan dia merupakan juara pertama ketika diadakan lomba di Robito Alam Islami. Orangnya orang India, bukan orang Timur Tengah. Itu dianggap yang paling lengkap Sirah Nabawiyah. Nah, para jamaah sekalian, Rasulullah adalah figur sentral, akhlak yang sangat mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin, di situ ada bahasa laqad. Yakin, pasti, kana lakum, ada pada diri engkau ya Muhammad uswatun hasanah, yakni suri tauladan yang baik. Makanya sumber hukum Islam yang utama, yang pokok, pertama adalah Al-Quran. Karena Al-Quran masih bersifat global, maka dilengkapilah dengan Al-Hadis. Jadi Al-Hadis itu ma'udhifa ilan nabi qawlan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapannya, semua itu adalah hadis. Bagaimana Rasul ketika bangun tidur, bagaimana Rasul ketika hendak tidur, bagaimana Rasul ketika berhubungan dengan istrinya, bagaimana Rasul ketika menguap, bagaimana Rasul ketika berbangkis, ketika Rasul buang air kecil, buang air besar, ketika Rasul apapun, sekecil apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu diketahui oleh keluarganya, terutama hadis yang sering diriwayatkan oleh Aisyah. Makanya Rasulullah pertama kali menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, seorang janda kaya. Kemudian kekayaannya sampai habis untuk dakwah Rasul. Nah, kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah ini orang yang smart, cerdas, sehingga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah ini. Maka lengkaplah sudah seluruh perilaku Rasul dari semenjak bangun sampai tidur, itu semuanya ada. Disitulah akhlak Rasul. Makanya ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana sebenarnya akhlak Rasul itu, perilaku Rasul itu? Kata Aisyah, khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasul itu termaktub ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran ini harus sering kita baca, Pak.
Yakinlah Al-Quran itu dibawa-bawa oleh kita kemana-mana. Ya Pak, di HP ada 30 juz lagi. Tapi disayangkan, membaca Al-Quran itu lebih sekecil waktunya daripada membuka WA, ya. Buka WA. Saya kemarin ikut pelatihan Bapak, pelatihan namanya metode menghafal Al-Quran Ilhamku, Kiai Haji Lukmanul Hakim dari Cirebon, dari Ciwaringin, di SMKIT Insan Tazaka di Sukaseri. Banyak pesertanya, ada sekitar 600-an lebih, 800 siswa dengan para ustadz. Itu metodenya dengan berbagai cara, metode-metode untuk menghafal Al-Quran. Memang tidak mudah, ya intinya mah jangan malas lah. Penyakit malas, biasanya yang paling malas itu ya, malas itu kadang-kadang susah obatnya Bapak. Nah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak itu betapa penting. Apa sih disebut dengan akhlak itu? Dulu kan kita pernah belajar namanya tata krama. Bagaimana guru membariskan kita sebelum masuk SD, kemudian diberdirikan, tangannya diperiksa, kemudian kukunya yang panjang ditepuk dengan penggaris. Itu pun bagian pendidikan yang diberikan kepada anak. Jadi akhlak itu sesuatu yang keluar dari pribadi seseorang, sikap yang dikeluarkan dari pribadi seseorang min ghairi tafakkurin, tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau berbuat baik masih melihat-lihat orang, itu belum dikatakan akhlak yang sesungguhnya gitu. Makanya level yang tertinggi di dalam pribadi seseorang kalau sudah mencapai tingkatan muhsin, kan ada iman, orangnya disebut mukmin, Islam, orangnya disebut muslim, kemudian ihsan, orangnya disebut muhsin. Yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu level yang sudah mencapai tingkatan muhsin, yakni inna kazalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami membalas kepada orang yang muhsin. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, kemudian diganti dengan sembelihan yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kalau sudah mencapai level muhsin inilah, para bapak sekalian, jadi segala perbuatannya tidak merasa ditatap oleh manusia, tetapi merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, walaupun engkau tidak melihatnya, tapi Allah melihat kita. Kalau sudah ibadahnya merasa ditatap oleh Allah, maka sudah masuk ke dalam wilayah yang disebut dengan muhsin, hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita mah kadang-kadang malu sama tetangga, gitu kan, malu sama orang, malu sama si A, malu sama si B. Nah, bahasa itu mestinya tidak ada. Kita hanya malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah merasa malu dengan Allah, merasa ditatap oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, maka seluruh perbuatannya pasti akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sedang menuju ke arah sana Bapak sekalian. Hidayah yang sudah kita miliki ini, yuk kita sama-sama jaga, kita sama-sama pelihara untuk menuju
target yang sesungguhnya, yakni kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu. Jadi orang yang sukses adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, iman terbawa sampai sakratul maut. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang akan husnul khotimah, nggak boleh. Kita pun tidak boleh merasa, oh saya ahli masjid, saya ahli sodakoh, saya ahli sholat, pasti saya husnul khotimah dan masuk surga. Jangan memvonis seperti itu. Kita pun tidak boleh memvonis kepada orang lain, kamu calon neraka. Jangan. Kan di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang tidak pernah melaksanakan sujud sama sekali, Bapak. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul, kemudian dia mau melaksanakan sholat, kata Rasul belum waktunya, udah kamu ikut berperang ke sana. Ternyata meninggal dunia, mati syahid. Sahabat mempertanyakan, ya Rasulullah, bagaimana tuh status orang itu? Dia sudah masuk Islam, belum pernah melaksanakan sujud sholat sekalipun. Kata Rasul, itu adalah calon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang insaf itu beberapa detik, beberapa menit sebelum ajal menjemput kepada kita semuanya. Malam yugorgir, sebelum napas sampai di tenggorokan, itu pintu taubat masih diterima. Fir'aun juga ingin beriman kepada Allah, tapi karena sudah terapung-apung di atas di lautan, napasnya sudah sampai tenggorokan, sehingga pintu taubat sudah tidak diterima lagi. Kan orang yang sedang sakratul maut itu mengatakan, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau engkau tunda saja kematian ini, barang sebentar sajalah, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan sedekahkan seluruh hartaku agar aku termasuk orang yang soleh. Makanya para jamaah sekalian, di tengah situasi seperti ini banyak hikmahnya, Bapak. Pertama, ya, kita harus menjaga kesehatan yang disebut dengan prokes, protokol kesehatan, hand sanitizer, kemudian pakai masker di beberapa tempat, Bapak masih ini. Kemudian pula yang kedua adalah produk. Kita harus banyak berdoa, Bapak Ibu sekalian. Berdoa, banyak berdoa. La yuraddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Makanya doa itu penting. Usaha tanpa doa bohong. Kalau doa tanpa usaha sama dengan bohong. Jadi dua-duanya. Ada sebuah hadis riwayat Abu Daud, suatu doa di situ, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah tidak ada bahaya. Beserta nama Allah, makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Doa ini hendaknya dipanjatkan setiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalau dibaca pagi-pagi 3 kali dihindari dari bahaya sampai sore. Kalau dibaca sore-sore dihindari dari bahaya sampai pagi hari. Mudah dan sederhana. Ada lagi kalimat yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluk, termasuk corona di dalamnya. Kemudian tip yang ketiga, para bapak sekalian, yakni protokol istighfar. Kita harus banyak mohon ampun kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau kaum itu banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah prosod, yakni protokol sedekah. Nah, ini penting. As-shadaqatu tadba'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala bencana yang menimpa kepada kita semuanya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di perguruan tinggi ada namanya fakultas tarbiyah. Bukan fakultas keilmuan, tapi fakultas tarbiyah. Di umumnya adalah fakultas pendidikan. Kenapa ada pendidikan? Karena mendidik itu Bapak lebih sulit daripada memberikan ilmu. Orang bisa cerdas, tetapi belum tentu mendapatkan pendidikan yang baik. Makanya perlu tatap muka tuh di situ. Bagaimana diajarkan berjamaah sholat duhur, bagaimana diajarkan pagi-pagi untuk berdoa bersama, kemudian bagaimana diajarkan sholat duha. Pembiasaan itulah Bapak yang tidak akan ditemukan di dalam Google. Harus bertatap langsung dengan guru yang bersangkutan. Hadirin rahimakumullah, akhlak itu secara garis besar pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia. Lantas yang ketiga, bagaimana kita berakhlak kepada alam sekitar. Kalau akhlak kita baik, kalau adab kita baik kepada Allah, kepada manusia, kepada alam sekitar, insya Allah tidak akan terjadi bencana di jagat raya ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau kaum itu banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam hadis Bapak dikatakan man aktsara minal istighfar. Orang yang banyak istighfar itu ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan, menghilangkan dia dari kebingungan. Ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan. Allah akan menghilangkan kesempitan. Kemudian yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah makanya hikmah yang besar Bapak dari COVID-19 ini, teguran dari Allah kepada kita yang intinya kita supaya banyak mengingat mati, kita banyak mengingat Allah. Yuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian, ada 3 imun yang dibiasakan oleh Rasulullah untuk menjaga imunitas pribadi kita. Pertama, Rasulullah membiasakan dengan sholat malam, qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dari sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kepada derajat yang terpuji. Derajat yang terpuji, sebagian mufassirin mengatakan nanti kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an pada saat fajar subuh itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyiatal laili asyaddu wat'an. Sesungguhnya bangun pada malam hari itu bisa menguatkan jiwa kita, Pak. Apalagi kalau kita
membiasakan untuk mandi malam setelah jam 12 malam itu sangat sehat untuk tubuh kita, karena tidak mungkin kontradiktif, bertentangan antara perintah Allah dengan kesehatan. Kalau kita punya hadas besar kan otomatis jam 2, jam 3 harus mandi, ya. Sedangkan perintah Allah untuk melaksanakan tahajud, qiyamul lail. Dalam hadis kursi, para bapak sekalian, itu dikatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah itu turun bapak setiap malam itu ke langit dunia, langit yang pertama. Kapan turunnya? Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 malam kalau di kita. Nah, di situ Allah mengucapkan 3 ucapan. Pertama, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Wa man yas'alni fa utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Wa man yastaghfirni fa aghfirullah. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan. Terus Allah mengatakan seperti itu sampai datang waktu subuh. Makanya sangat rugi kalau malam itu tidak diupayakan untuk bangun, sempatkanlah barang beberapa menit, minimal mungkin 2 rakaat, witirnya 1 boleh. Tapi ditingkatkan 2, 4 rakaat, nanti witirnya 3, 6 rakaat, 8 rakaat, kemudian witirnya 3. Karena itu prime time, waktu yang sangat diijabah. Mohon. Namanya orang hidup mah pastilah banyak masalah, Bapak. Kita punya masalah dengan keluarga, dengan anak, mungkin dengan istri, mungkin dengan saudara, dengan tempat pekerjaan kita, dengan anak didik kita. Mohon kepada Allah sinyalnya supaya diperkuat melalui sholat malam. Kan kalau sinyalnya lemah, jadi loadingnya itu lama ya, Pak. Yang interaksi langsung dengan benda hidup, dengan anak-anak. Itu yang pertama adalah imunitas Rasulullah dengan melalui sholat malam. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu bacanya agak dikeraskan sedikit, kemudian penuhi dengan tajwid, dengan makhorijul hurufnya yang benar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmah dan rahmah lil mu'minin bagi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan ada sebuah penelitian Bapak, seorang Dr. Ahmad Qadi itu dari Florida, Amerika Serikat, kemudian Dr. Salim dari Boston University. Jadi beliau meneliti, ternyata vibrasi getaran bacaan Al-Quran itu bisa membangun sel-sel yang sudah rusak. Makanya yuk kita gerakan membaca Al-Quran. Bisa kita banyak di grup WA Bapak, ada berapa orang gitu, setiap minggu bisa menyelesaikan 30 juz bergiliran terus, walaupun tidak tamat dengan sendirinya, tapi ya, itu hal yang positif dalam rangka upaya. Nah, makanya membaca Al-Quran itu setiap saat. Yuk, HP yang kita pegang yuk sisihkan untuk mengklik mengeluarkan bacaan Al-Quran. Kemudian di situ kita lihat terjemahnya, apa itu artinya, kita tandain sampai di sini.
Harus punya target, apapun harus dipaksakan para bapak sekalian. Kemudian yang ketiga adalah sholat berjamaah di masjid, ya, terutama subuh. Man sholat subha ma'al jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, itu fi zimmatillah, berada dalam jaminan Allah. Jaminan apa? Jaminan kesehatan, jaminan rezekinya, kemudian jaminan kebahagiaan yang sesungguhnya, nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis dikatakan man shalla subha ma'al jamaah ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk. Jangan-jangan semalam suntuk Pak, kita sholat dari maghrib sampai isya saja, misalkan sholat sunat mutlak terus, itu capek. Wa man shallal isya ma'al jamaah ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, sama dengan sholat separuh malam. Kenapa betapa penting berjamaah? Rasulullah Bapak selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu Rasul yang diampuni dosanya, yang dijamin masuk surganya, tidak pernah meninggalkan berjamaah. Menjelang wafat pun, ketika Rasulullah terkena penyakit panas, itu tetap berangkat ke masjid, mempersilahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu Rasul Bapak. Apalagi kita, nanti kita defisit di hadapan Allah, defisit. Sebab awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diaudit, diperiksa di hadapan Allah adalah ibadah sholat, bukan ibadah yang lain. Makanya laki-laki mah ke masjid. Boleh nggak laki-laki sholat di rumah? Boleh, asal pakai mukena yang warnanya ungu sama pink sekalian. Ketika orang berkoar-koar pinter ngomong dakwah ke sana ke sini, ketika ditanya dia ada tangganya suka ke masjid, enggak, masih belum. Sebab ibadah yang paling pokok adalah sholat, bukan sendirian, tapi berjamaah di masjid. Iya, kalau kita sholat malam bolehlah di rumah. Hiasi rumahmu dengan sholat sunat di rumah itu, dengan duha, kemudian dengan sholat qiyamul lail. Tapi kalau kita di rumah kita diganggu sama anak, jadi masjid lah boleh. Nah para jamaah sekalian, makanya yuk kita sama-sama membangun akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mendekatkan diri melalui sholat, kemudian dengan ibadah yang lain. Kalau sudah sholat kita tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah masuk bulan Hijriah. Tanggal berapa sekarang? Kemarin tanggal 1 hari Kamis, ya, berarti sudah sekarang Jumat, Sabtu, Ahad, udah tanggal 4 bulan Hijriah. Umur kita semakin bertambah, tetapi jatah dari Allah semakin berkurang. Berkurang bertambah Pak? Berkurang. Jadi kalau umur itu diibaratkan satu gelas ini Pak, setiap hari diambil 1 sendok teh, entah tinggal berapa sendok lagi kita nggak tahu. Yang penting target kita adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu aja. Yuk, hidayah yang sudah ada ini kita kawal, kita bawa terus, kita awal sampai titik akhir, sampai kita sakratul maut. Jadi ketika Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik, ada tanda-tandanya. Di perjalanan ini ada tanda-tandanya. Oh, udah mulai berangkat ke masjid. Ketika mendengar azan sudah mulai gemetar. 5 menit sebelum datang waktu sholat sudah siap-siap. Itu udah hebat. Imannya sedang kencang. Nah, hidayah yang sudah ada ini yuk kita mari jaga. Kita rawat sampai nanti titik akhir, sampai sakratul maut.
Kadang hidayah itu berproses Bapak. Makanya di dalam ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah yang istiqomah. Hidayah itu taufik, hidayah yang dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mendapatkan hidayah tapi belum mendapatkan taufik. Jadi hidayah itu getaran yang ada dalam diri manusia untuk berbuat baik tetapi belum dilaksanakan. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu kita memohon kepada Allah hidayah yang dibimbing, diarahkan oleh Allah, yakni hidayah itu taufik. Taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufikun. Artinya persesuaian antara keinginan dan pelaksanaan. Ketika kita baru bergetar, kepingin sholat malam, kepingin sholat duha, kepingin sholat berjamaah, baru kepingin saja, baru titik hidayahnya, belum nyampe taufiknya. Makanya para ulama mengklasifikasi ke dalam beberapa tingkatan. Pertama adalah hidayah gorizah, hidayah insting, itu kebiasaan yang ada pada bayi, mau netek sama ibunya, binatang netek sama induknya. Itu namanya hidayah gorizah. Itu belum bisa menyelamatkan. Ningkat kepada hidayatul hawas, namanya hidayah panca indera. Kita diberikan mata, diberikan telinga, diberikan hidung oleh Allah, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi panca indera ini kadang-kadang tertipu Bapak. Melihat gunung kelihatannya indah, tetapi begitu kita daki tidak seperti yang dibayangkan. Bulan juga kelihatannya indah, tapi ketika Neil Armstrong dan Edwin Aldrin naik ke sana tidak seperti yang dibayangkan. Nah, bahasa agama disebut hidan nador, tipuan pandangan. Nah, kita meningkat lagi kepada hidayah berikutnya, yaitu hidayatul akal, hidayah akal. Akal pun masih belum bisa menerima. Surga itu terhasut akal, tidak termasuk kepada akal. Kemudian neraka juga. Dari mana informasi itu? Maka kita butuh hidayatul din. Isra Mi'raj tidak masuk akal, tetapi kita butuh namanya hidayatul din, hidayah yang keempat, yakni hidayah agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian dilengkapi dengan ijma ulama dan qiyas. Dari mana adanya neraka, adanya surga? Dari Al-Quran. Uiddat lil muttaqin, kata Allah, sudah disediakan surga itu bagi orang yang bertakwa. Dari mana keterangan Isra Mi'raj? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, tetapi Al-Quran maupun hadis ini pun belum bisa menyelamatkan kita kalau kita belum bisa melaksanakannya. Hanya sebatas wacana saja, hanya sebatas tahu saja. Itu yang paling penting adalah di samping kita mempelajari ilmunya, mengetahui sumber hukumnya, kemudian kita realisasi di lapangannya. Inilah Bapak yang disebut dengan hidayatut taufik, hidayah persesuaian antara keinginan dan pelaksanaan. Para jamaah sekalian, bagaimana tidak Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah ketika berusia 40 tahun beliau menerima wahyu yang pertama, diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian Rasul pada usia 50 tahun itu ternyata dari hari ke hari setelah Rasulullah menjalankan dakwahnya, mengajak kepada keluarganya, kepada istrinya, kemudian mengajak kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dari kalangan mudanya, dari hari ke hari mendapatkan ancaman yang luar biasa. Termasuk para sahabat Bilal Al-Habsyi disiksa, dipaksa untuk melepaskan akidahnya. Tapi Bilal di tengah terik matahari sambil ditumpangi dengan batu yang besar, beliau mengatakan ahad, ahad, hanya Allah yang esa. Kemudian Rasul mengajak kepada para sahabat yang lain. Ternyata dari hari ke hari mendapatkan ancaman yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah dibisikin oleh malaikat, ya Muhammad, pada malam ini Anda harus pergi dari Mekah untuk berhijrah. Siang harinya Rasulullah mendatangi Abu Bakar Siddiq sambil menutup mukanya dengan sorbannya supaya tidak ketahuan.
Karena di situ sudah dibentuk, Bapak, di Mekah itu sudah dibentuk tim 11 namanya. Tim 11 yang dipimpin oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Makanya Bapak kalau membentuk tim jangan tim 11, Bapak, khawatir menyerupai tim ini. Tim 9 lah, kayak Wali Songo gitu ya, atau tim berapa gitu, tim 13 gitu. Ada 11 orang yang bersiap untuk membunuh Rasul. Nah, akhirnya Rasulullah siang harinya menghampiri Abu Bakar, ya Abu Bakrin, pada malam ini kita harus keluar. Kita harus keluar dari tempat ini untuk menyelamatkan. Apakah saya harus ikut? Iya. Anda harus ikut bersama saya. Rasul balik ke rumahnya. Waktu itu menjelang maghrib. Kemudian begitu maghrib tiba, Sayyidina Ali, ya Ali, mulai malam ini Anda tidur di sini, gunakan selimut saya. Sayyidina Ali tidur di tempat Rasul, menggunakan selimut Rasul. Kemudian Rasulullah keluar pada malam hari, Bapak Ibu sekalian, sambil membawa sekepal pasir. Kemudian Rasul berjalan keluar perlahan tapi pasti. Kemudian Rasul menyimpan pasir-pasir itu di atas kepala-kepala mereka yang 11 orang yang sedang mengepung rumah Rasul. Sebab Rasul tidak mungkin bisa keluar, Bapak. Pokoknya keluar mati saja, meninggal dunia. Tapi Rasul membawa pasir, menyimpan di atas kepala-kepala mereka sambil membaca wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian menyangkut masalah keadaan orang kafir nanti di neraka. Wa ja'alna min baini aidihim saddan. Kami menjadikan di depan mereka itu saddan, tembok, penghalang. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka itu ada tembok. Jadi orang kafir nanti di neraka itu ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa. Naudzubillah min dzalik. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami menjadikan mereka, menutup mata-mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Rasul keluar dengan selamat. Rasul kemudian langsung lari sambil berinjit-injit untuk tidak ketahuan jejak kemana beliau keluar. Menghampiri Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin, malam ini kita harus keluar dari sini. Kemudian Rasulullah berjalan kaki 5 mil, hampir 6 kilo menuju ke satu tempat gua yang ada tempat persembunyian, itu Gua Thur. Kalau di Mekah itu kelihatan dari kejauhan. Disitulah Rasulullah mau masuk ke dalam gua. Ya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Muhammad, Anda jangan masuk duluan. Kalau ada apa-apa biar saya yang kena duluan. Hebat Bapak, setianya, loyalnya seorang sahabat Rasul. Makanya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf. Itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar masuk duluan, menyobekkan sorbannya, mengikat Rasulullah sambil membawa ke atas. Kemudian Abu Bakar duduk di sana, Rasulullah kecapean akhirnya berbaring tidur di atas pangkuan Rasulullah. Ketika Rasul tertidur lelap, tiba-tiba ada yang menggigit paha Abu Bakar, entah kalajengking, entah ular. Abu Bakar sampai menangis, mencucurkan air mata dan tidak berani menggerakkan pahanya, khawatir Rasulullah terbangun. Kemudian air mata Abu Bakar menetes ke pipi Rasulullah. Ditanya, apa gerangan yang terjadi? Kata Abu Bakar, saya digigit ya Rasulullah. Kemudian diludahin oleh Rasul, sembuh seketika itu juga. Nah, selama itulah Rasulullah ketika di dalam, Bapak, ternyata tim 11 ini dibangunkan oleh orang-orang yang, kamu sedang apa di sini? Saya sedang mengintip, keluarnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kamu kecelek, Rasulullah sudah keluar. Jadi mereka terbangun, tersadar, akhirnya mengintip rumah Rasul yang di dalam ternyata masih ada yang tertidur di sana. Begitu didobrak masuk ke dalam,
dicabut selimutnya, ternyata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai diseret Bapak ke depan Ka'bah Baitullah. Luar biasa perjuangan para sahabat. Akhirnya mereka terus lari mengejar ke rumah Abu Bakar. Ternyata Asma, ada putrinya Abu Bakar, ditanya, kemana bapak kamu? Nggak tahu. Emang nggak tahu, nggak dikasih tahu. Kemudian Asma pun ditempeleng sampai anting-antingnya lepas Bapak. Akhirnya mereka mengejar ke pintu Gua Thur. Abu Bakar melihat ketika melongo-longo di depan pintu Gua Thur itu, ya Allah, kata Abu Bakrin, ya Rasulullah, bagaimana nasib kita? Itu mereka sudah melihat, sudah mengincar-ngincar mau membunuh kita. Tetapi di situ ada laba-laba, kemudian dalam riwayat itu ada juga burung yang sedang bertelur di situ. Sehingga logika mereka tidak mungkin orang bisa masuk ke dalamnya kalau laba-laba ini dalam keadaan masih utuh. Hanya mereka membatalkan. Kemudian para jamaah sekalian, yang jadi istimewa itu Abu Bakar punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini fungsinya sebagai spire mata-mata. Jadi mereka kalau siang hari datang ke Mekah, bagaimana menerima informasi rencana pembunuhan Rasulullah, malam hari datang ke Gua Thur ke sana menginformasikan. Rasulullah waktu itu berangkat pada malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin baru keluar dari gua itu. Kemudian yang hebat lagi, ada pembantu Abu Bakar Siddiq namanya Amir. Amir ini pembantu Abu Bakar Siddiq yang tugasnya mengembala kambing-kambing. Jadi kambing-kambing itu selalu dibawa ke mulut gua Bapak dari siang hari untuk mengecoh, untuk mengacak-ngacak telapak kaki dari Rasulullah, termasuk telapak kaki Abdullah, anaknya Abu Bakar itu. Hebat ya Pak ya. Strategi intelijennya sudah luar biasa pada waktu itu. Cerdas. Rasul adalah fatonah. Dan ternyata ketika kambing-kambing itu digembala di depan gua, Rasulullah makan dari mana? Minum dari mana? Rasulullah meminum air susu dari kambing-kambing tersebut Bapak. Luar biasa. Akhirnya pada malam Senin Rasulullah berangkat ke mana? Ke Madinah, menempuh jarak 400 km, ditempuh dengan waktu 2 bulan 10 hari atau 70 hari, menggunakan penunjuk jalan yang dibayar. Pada waktu itu penunjuk jalannya belum masuk Islam. Akhirnya Rasulullah menggunakan jalan yang tidak biasa dipakai oleh orang lain untuk menghilangkan jejak, jangan sampai ketahuan nanti diburu. Sebab mereka tim 11 ini memberikan ultimatum, kalau seandainya menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Berapa miliar Pak sekarang? Luar biasa. Akhirnya beliau Rasulullah dengan para sahabat sampai di Madinah. Itu yang pertama dibangun apa Pak? Masjid. Ingat, masjid pada waktu itu adalah multifungsi sebagai tempat tidurnya kaum muhajirin yang belum punya rumah. Kemudian masjid pun dipakai tempat P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, tempat mengatur strategi perang. Masjid juga digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi, berdakwah, iya, udah pasti itu. Sholat berjamaah di situ. Makanya Bapak, masjid itu boleh, makan di masjid boleh. Yang penting menjaga kebersihan itu. Menjaga kebersihan. Ya, boleh makan di masjid. Makanya Bapak kalau suka ada jamaatut tabligh yang suka datang ke masjid-masjid apa ya? Itu kalau bisa jangan ditolak. Mereka tidak merepotkan kita, mereka ingin mengajak kepada saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu aja intinya. Tidak berpolitik, tidak berpartai, tidak. Di masjid saya juga dipersilahkan, welcome. Dari Palestina kemarin datang, juga dari meminta sumbangan, kemudian dari jamaah tabligh, ya silakan. Kita ngajak-ngajak tetangga kadang-kadang sungkan. Tapi kalau orang lain yang ngajak-ngajak, barangkali Bapak, hidayah itu tidak tahu dari mana. Dari mana hidayah itu datang, nggak tahu. Mahalnya hidayah Bapak. Hidayah itu tidak bisa diberikan oleh kita. Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah. Ketika menegur Abu Bakar, ketika menegur Abdul Muthalib,
mau Abu Thalib mau supaya membaca 2 kalimat syahadat, kan ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, Anda tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajiban kita memfasilitasi, menyediakan, kemudian mengajak. Semuanya dai ini Pak, dai mengajak, semuanya harus mengajak kepada kebaikan. Nanti ditanya oleh Allah, kamu tinggal di mana? Di Buana. Tetangga dengan siapa? Dengan si A, dengan si B. Pernah ngajak-ngajak belum? Nah, dipertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan cara yang baik. Yo, personal, ajak terus. Kan kalau berjamaah, Bapak kenapa suka balik kalau wiridan ke sebelah sini? Ngabsen otomatis. Mana si A, mana si B. Oh, ini kelihatannya jarang ke masjid, kemana? Ya, jangan-jangan sakit. Yuk kita tengok barang-barang indah luar biasa Bapak. Tengok barang-barang, doakan. Kan nanti Bapak oleh Rasulullah, oleh Allah nanti ditanya di hari kiamat, kenapa kamu gak menjumpai saya ketika di dunia? Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya menjumpai engkau sedangkan engkau tidak ada? Siapa bilang, kenapa engkau tidak mendatangi orang yang sakit? Padahal di saat ada orang yang sakit, disitulah ayah aku di sampingnya. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Makanya wisata teh sekali-kali mah ke rumah sakit, ke UGD Pak, lihat orang sakit saya doain, ya Allah. Luar biasa. Nikmat sehat itu mahal Bapak. 2 nikmat yang sering dilupakan orang, as-sihhatu wal farad. Sehat dan kesempatan. Mumpung kita sehat. Bapak jangan nunggu repot. Mumpung kita masih bisa berjalan ke masjid, yuk kita sama-sama langkahkan ke masjid. Luar biasa. Nah, untuk itulah para jamaah sekalian, Rasulullah membangun masjid. Yang tidak boleh di masjid adalah bertransaksi bisnis, jangan di masjid. Ini etikanya Bapak, akhlaknya seperti itu. Kalau membicarakan masalah bisnis boleh, tapi jangan sampai transaksinya itu terjadi di masjid. Di luar lah, di sana, itu di emperan di sana, ya. Boleh di sana, jangan di masjid, jangan di dalam masjid. Diharapkan tidak untung kata Rasul. Termasuk mengumumkan barang yang hilang, jangan di masjid, ya. Telah hilang seorang anak di masjid, jangan. Udah sama Pak RT saja ke sana aja umumkan ya. Lewat WA grup sajalah. Ya, grup ajalah ya. Masjid itu multifungsi di zaman Rasulullah SAW. Makanya ya Allah, masjid, mari jadikan masjid ini kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 hal Bapak Ibu sekalian yang bisa mengantarkan kita masuk dalam surga, pertama adalah rahmat, yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. 2 hal inilah yang kita cari, rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang melangkahkan lagi ke masjid itu upaya untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nanti tulis, Pak, itu ada tulisan masuk masjid, doa masuk masjid. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni aku dan bukakan pintu rahmatmu. Sekali masuk masjid, berkali-kali masuk masjid, masa sih Allah tidak memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita? Karena surga itu tidak akan didapatkan dengan amal ibadah kita, jauh panggang dari api. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bisakah saya masuk surga masuk ke gara-gara amal ibadah saya? Tidak. Orang bisa masuk ke dalam surga illa ayyataghammadani Allah birahmah wal maghfirah, kecuali kalau Allah memberikan kepadaku rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. 2 hal inilah yang kita kejar selama ini. Nah, para jamaah sekalian, etika di dalam keseharian Bapak, adab itu banyak. Contoh kita minum. Nah, minum jangan pakai tangan kiri, jangan sambil berdiri, pakai tangan kanan. Nah, seperti ini. Lagian jangan bernapas di sini. Sekali, lok kadang minum ya. Nah, berhenti dulu. Karena kan ini untuk kesehatan juga. Kalau ini keluar dari sini kemudian jadi penyakit. Ya. Jangan tangan kiri. Sering kita melihat termasuk para ustadz Bapak, bahkan ada kiai pun minum sambil berdiri pakai tangan kiri. Ya Allah, Rabbi. Kata Rasulullah, yasrobanna ahadukum qaima.
Jangan minum sambil berdiri. Kenapa Rasul melarang seperti itu? Kalau Rasul mengucapkan itu hadis, itu Rasul mencontohkan seperti itu berarti perintah dari Allah, bisikan dari malaikat. Ternyata dari sisi kesehatan, kalau kita minum sambil berdiri, Bapak, itu katup daripada saluran ginjal ini jadi tertutup, saringannya itu nggak jalan. Jadi ketika minum sambil duduk, maka saringannya jalan. Jadi hebat ya. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah semenjak tidur sampai bangun lagi itu adalah hadis Rasul. Salah satu contoh yang sederhana lah, kita buang sampah jangan sembarangan. Kita ke masjid melihat sampah ada di mana, walaupun itu mungkin bukan tugas kita, yuk kita ambil buang ke tempatnya. Melihat keset kelihatannya apa namanya bergeser, tidak enak dilihatnya, yuk kita rapihkan gitu. Kadang-kadang orang pakai keset itu ke tempat wudhu acak-acakan misalkan gitu ya, kemudian kita rapihkan. Air misalkan ngocor terus, padahal bukan tugas kita, yuk kita untuk menghemat air. Kalau wudhu jangan terlalu banyak airnya. Rasul mengajarkan separuh saja keran itu yang dikeluarkan ya. Rasul mengajarkan berhematlah kalian walaupun kalian wudhu berada di tengah lautan. Jadi ajaran hemat, ajaran kebersihan sebenarnya sudah dari dulu. Makanya di dalam Islam dengan adanya COVID-19 ini, ya Allah banyak hikmahnya Bapak. Di sekolah sekarang hampir setiap sudut ada tempat cuci tangan, termasuk di masjid. Masjid Darul Falah juga ada 2, kiri kanan ada tempat otomatis airnya mengalir ya. Memang ini dianjurkan, milik umat Islam. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang yang bertaubat dan kepada orang yang suka membersihkan dirinya. Harapan kita pada Bapak sekalian di tahun baru Hijriah ini, mudah-mudahan akhlak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Vertikalnya kepada Allah, horizontalnya kepada manusia dan kepada alam sekitar. Yuk kita jaga. Ini sudah asri tempat ini Pak, sudah enak melihat ke danau dan sebagainya. Ya. Harapan kita sebagaimana Rasulullah mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi membiarkan waktu berlalu dengan begitu saja. Yang paling berbahaya yang ketiga, wa man kana yaumuhu aswa'a amsi fa huwa malunun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tahun baru 1442 Hijriah ini, yuk akhlak kita semakin baik, semakin meningkat, hidayah kita semakin bertambah, iman kita semakin kencang, kemudian pada akhirnya kita mencapai target husnul khatimah, iman terbawa sampai sakratul maut. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang Bapak. Dengan apa iman bertambah? Al-iman yazidu bitta'ah. Iman bisa bertambah dengan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yankusu bil maksiyah. Iman akan semakin berkurang, semakin tipis, semakin hilang, bahkan itu dengan melaksanakan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu eling, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu eling kepada Allah ketika duduk, dan ketika berbaring, dan dalam kondisi apapun kita selalu eling, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa semuanya dalam keadaan sehat lahir batin, istiqomah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.